Astagfirullahaladzim. Hai, gue Diaksa, gue review apa yang gue tonton. Akhirnya udah lama banget gue gak bikin video review dan gue seneng banget karena gue mau review film Siksa Kubur. Ini salah satu film yang gue tunggu ya, waktu pertama kali di-announce sama Bang Joko Anwar. Ya karena gue juga penggemarnya film-filmnya Joko Anwar by the way. Film ini adalah pengembangan cerita dari film pendek yang juga dibuat sama Joko Anwar dengan judul yang sama di tahun 2012. Menceritakan tentang karakter cewek namanya Sita yang sejak orang tuanya meninggal karena bom bunuh diri dan akhirnya dia jadi nggak percaya agama dan dia membuktikan bahwa siksa kubur itu nyata atau tidak. Oke, gue langsung aja review filmnya ya. Menurut gue ini salah satu film terbaiknya Joko Anwar. Ya, gue nggak bohong, ini adalah salah satu film terbaiknya dia. Ini dibuatnya tuh kayak slow burn gitu. Jadi mungkin yang kalian suka nonton film contohnya nih untuk yang slow burn seperti Hereditary, Midsommar, ataupun The Witch, itu mungkin kalian akan suka sama film ini. Ya, walaupun slow burn, menurut gue ini cepet ya. Karena dari ceritanya sendiri itu ngalir banget. Jadi kekuatan film ini tuh ada di dialognya. Itu yang membuat film ini berasanya cepet banget. Dari dialog itu kita akan membuka pikiran ya. Jadi banyak pertanyaan pasti ketika kalian nonton, banyak pertanyaan. Ini ada di sisi logika atau dari sisi apapun itu pasti akan ada banyak pertanyaan. Tapi walaupun begitu ya, film ini tuh tidak bermaksud menggurui. Apalagi ini adalah subgenrenya adalah religi. Dari judulnya aja udah ketahuan ini adalah horor religi. Justru dari situ wawasan kita tentang agama lewat dialog-dialog di film ini makin terbuka. Gue nggak mau bahas untuk pemeran utamanya Reza Rahadian dan Faridina Mufti yang mereka udah bagus banget. Gue udah nggak ada komen sama sekali. Gue juga bener-bener kayak merasa they already did a great job. Oke, untuk soal acting ya, semua pemainnya gue nggak bisa berkata apa-apa. Mereka bagus banget, ngeblend banget, dan masing-masing karakter itu tuh punya punya bener-bener cerita dari karakter sendiri tuh kita bisa dibuat masuk ke dalam karakter. Oke, I must say ketika nonton film ini dan melihat semua karakternya, gue berasa ada di film itu. Tapi yang gue mau bahas isinya adalah gue ngefans sih sama aktris ini. Salah satu rising star yang kata Joko Anwar tuh cerdas. Ya memang cerdas dari segi aktingnya. Itu adalah Runi Rudianti. Ini ada satu spoiler yang gak banyak ya menurut gue. Jadi ada satu scene yang diperankan sama Runi Rudianti. Itu ketika ada satu scene yang tergila menurut gue. Dan dia tuh nangis di pojokan. Dan itu menurut gue emosinya dapet banget. Dan gue feel-nya tuh dapet di situ. FYI, Runi Rudianti ini ya memerankan satu karakter namanya Lani yang juga ceritanya adalah sahabatnya Faridina Mufti alias Sita. Oke, jadi buat teman-teman produser ya, Mas Roni Irawan, Mbak Resika Tikoalu, terus Mbak Wida Handoyo, Om Charles Gozali, Daniel Dokter, Ridla, Novi, tolonglah hire aktris berbakat ini, Runi Rudianti, di satu project kalian. Kasih peran penting. Dia aktingnya bagus banget, gak akan ngecewain. Oke, di film balik lagi ke film Siksa Kubur. Jadi di 10 menit terakhir itu adalah 10 menit yang dahsyat menurut gue. Jadi gimana ya, gue nonton itu beneran gue bukannya takut tapi gue nangis, serius gue nangis. Jadi gue tuh nangis bukan gara-gara adegan sedih, enggak gitu. Jadi gue tuh merasa itu kan adegan siksa kuburnya itu tuh menurut gue hampir real gitu ya. Dan gue ngerasa kayak gue tuh jadi kayak merenung gitu. Dan dari adegan itu, dan apalagi gue bener-bener yang istighfar, gue pengen astagfirullahaladzim gitu terus gitu. Dan akhirnya gue nangis. Dan karena gue jadi kayak merenung gitu loh, apa sih yang udah kita buat selama di dunia ini, udah bener apa belum. But overall ya, untuk film ini wajib banget lo tonton di bioskop ya. Jadi ini adalah menurut gue, ini adalah standar tinggi untuk film religi horor Indonesia. Well, mudah-mudahan ada yang bisa sedikit yang menyamakan, mudah-mudahan ya. Tapi menurut gue ini film yang penting sekali ya untuk kalian tonton saat ini di bioskop. Tapi satu catatan ya, harus fokus sama dialognya, jangan ke skip apapun, jangan ke distract apapun, apalagi main handphone tuh nggak usah. Kalian akan bisa merasakan film ini tuh akan dahsyat di message-nya sendiri. Oke? Langsung aja ke bioskop, jangan ngebajak ya, and happy watching!